Selamat malam, Mas Baidowi. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Mas. Ya, Waalaikumsalam. malam. Jelas suaranya. Iya, ini oke, siap, Mas. Ya, Mas Baidowi ini merupakan wakil sekjen DPP P3, saat ini sebagai sekretaris fraksi P3 di DPR RI. Beliau juga sebagai wakil ketua Badan Legislasi DPR RI. Gimana kabar, Mas Awi? Boleh saya nyebut manggil Mas Awi aja, Mas? Alhamdulillah, Pak Mustain. Siap. Gimana kabar? Baik, baik, baik. Baik, Pak Baidowi. Ya, Mas, kita kali ini akan membahas mengenai demokrasi berbiaya tinggi yang kemarin disebutkan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD bahwa ada 82% masyarakat calon kepala daerah yang dibiayai oleh sponsor, dibiayai oleh cukong, yang artinya 82% mereka ini ketika jadi jelas akan mengedepankan kepentingan para investor itu. Dari P3, dari partai politik dan dari DPR sendiri, bagaimana melihat hal ini, Mas? Ketika pilkada yang harusnya otonomi daerah yang membawa kepentingan masyarakat di daerah ternyata dikendalikan oleh para investor, oleh para sponsor politik ini, Mas Awi. ya, itu memang konsekuensi dari pilkada secara langsung. Siap. Di mana suara terbanyak itulah yang menentukan. Dan kalau ada yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, ya mungkin untuk terminologi di pilkada mungkin harus berubah. Jadi suara itu suara uang gitu. Jadi begini Pak Mustain, kita harus jujur mengakui bahwa kalau kami pendekatannya manfaat dan mudaratnya. Dari aspek proses perjalanan demokrasi, pilkada langsung itu sesuatu yang luar biasa maju. Bahkan mungkin kemajuannya menyamai negara-negara demokrasi maju seperti Amerika dan seterusnya. Tetapi mental dan sikap warga kita itu belum siap. Belum siap, sehingga yang terjadi di lapangan adalah NPWP, demokrasinya NPWP. Nomor piro, wani piro. Itu fakta. Itu fakta. Dengan bahasa yang memang tidak ada bahasa money politik, ya bahasanya ongkos politik, ya ongkos ojek ke TPS dan macam-macam. Dan sehingga para calon kepala daerah itu harus berpikir bagaimana caranya memenangkan kontestasi. Tentu dalam pilkada langsung seperti selalu kami sampaikan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, aspek kemampuan, kapasitas. Dia mampu atau tidak. Saudara Mustain sangat mampu untuk menjadi calon Bupati Sumeneb dari aspek kemampuan. Yang kedua, siapa yang meragukan? Redaktur Media Indonesia saya kira layaklah untuk maju sebagai kepala daerah di Sumeneb. 1, kapasitas sudah oke. Yang kedua, elektabilitas. Nah, elektabilitas ini terkait juga dengan bagaimana mempoles dirinya untuk bisa dikenal oleh pemilih dan meyakinkan pemilih untuk bisa memilih dirinya. Nah, yang ketiga ini yang sering luput, aspek finansial, kalau bahasa kasarnya isi tas gitu. Maksudnya isi tas itu bagaimana calon kepala daerah, misalkan ini pilkada hari ini, ada 3 bulan ke depan mereka akan melakukan kampanye. Itu membutuhkan kos politik. Kos politik itu ongkos kan, isi tas gitu. Nah, contoh saya ambil kecil saja seperti Kabupaten Sumeneb. Coba Pak Mustain bayangkan, selama 3 bulan dia harus berkeliling di seluruh kabupaten di Sumeneb sampai kepulauan-kepulauannya. Belum lagi menampung aspirasi masyarakat.
masyarakat misalkan, Pak, kami ini jalan ini rusak, Pak, musola kami rusak, Pak, masjid kami bocor, Pak, perahu transportasi kami rusak. Lah, dihadapkan hal-hal seperti itu, calon bupati kan nggak mungkin diam. Dia pasti memikirkan. Meskipun itu tidak dibahasakan money politik, tetapi keluhan-keluhan seperti itu, permohonan-permohonan seperti itu, saya kira sudah hal yang biasa di bawah. Nah, untuk menutupi itu, kalau calon kepala daerah hanya mengandalkan kapasitas, kemampuan, dan elektabilitas tanpa ditopang oleh kemampuan finansial, dalam hal ini isi tas tanda kutip, nah hampir pasti nggak jalan gitu. Memang siapa sekarang orang suruh jalan nebar alat peraga gratisan gitu, ataupun diajak kampanye makan siangnya sumbangan misalkan ada mungkin, tapi 1-2. Tetapi kalau misalkan kita konteks yang ke Sumeneb yang 1 juta lebih penduduknya dan DPT-nya 800-an, apakah mampu? Nah, tentu lah, hal-hal yang seperti Sumeneb banyak yang lebih parah kebutuhannya dibanding Sumeneb. Karena kami pakai laboratorium Sumeneb karena saya orang Madura, Dapil Madura, Pak Mustaqim juga dari Sumeneb, Pak Yunus pun orang Sumeneb gitu. Jadi yang lebih parah dari Sumeneb itu banyak, kebutuhan finansialnya banyak lah. Dalam situasi yang seperti ini, kalau mereka tidak selesai dengan dirinya untuk maju sebagai calon kepala daerah, maka dia akan mencari fundraising. Kalau bahasa fundraising itu apa ya? Mencari sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan itu siapa? Bisa kawan dekat, bisa teman pengusaha, atau yang lainnya. Kalau bahasanya Pak Mahfud agak nagras ya, agak keras, punya cukong gitu loh. Keras. Jadi kalau kami melihatnya, sebenarnya itu sesuatu hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Tidak hanya perhelatan pilkada, tapi juga pilkades. Pilkades itu kan ada mohon maaf ya, orang yang mampu secara finansial dalam hal ini bandar tanda kutip ya, untuk mensupport pelaksanaan kepala pilkades. Tujuannya apa? Sama dengan pilkada, kalau teman-teman yang mensupport paling tidak ada imbalan politik melalui kebijakan ke depan. Tentu imbalan politik tidak mesti konotasinya negatif, tidak. Contoh, salah satu orang investor ingin membantu calon kepala daerah ataupun calon kepala desa, dia pasti ingin dapat income ekonomi politik, ingin mendapatkan dampak ekonomi politik. Dia dari aspek kebijakan diuntungkan ketika dia mengembangkan investasinya di kabupaten itu, dia mendapat jaminan dari kepala daerah. Bagaimana apakah kita akan tergadaikan oleh kepentingan para cukong tersebut? Tentu ini kembali kepada kepala daerahnya. Bisa saja kepala daerahnya karena mensiasati fundraising, memperbolehkan investasi masuk, membantu pembiayaan dengan besok ketika pilkada menang, dia mendapatkan fasilitas. Tetapi ingat, dalam memberikan fasilitas ataupun karpet merah kepada para investor, itu jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Yang terjadi kan, mohon maaf, selama ini kan tidak seperti itu. Yang terjadi tidak seperti itu. Sehingga yang terjadi setelah Mas Awi, dia dikeluarkan. Mas Awi, Mas, kalau bisa saya potong, ya, Mas. Ya. Mas, ya, gimana? Persoalan di sini kan sebenarnya bukan mengenai imbal politik kepada rakyat setelah jadi, tapi imbal politik bagaimana para
sponsor-sponsor politik ini memaksakan kepentingannya untuk mendrive kebijakan-kebijakan daerah, yang bahkan kebijakan-kebijakan itu kerap sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, ketika melihat bahwa hal itu menjadi sebuah kelumrahan dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, apa jadinya yang tersisa bagi tokoh-tokoh potensial yang tidak punya dana, namun mereka juga tidak mau tergadaikan oleh para investor-investor politik ini, para investor pemodal-pemodal politik ini, Mas Awe. P3 ya, ini tidak jelas, Mas Mustahim. Kedengeran, Mas? Hah? Gimana? Mas, untuk P3 ini gimana dalam hal ini P3 mengkombinasi mengenai 3 kriteria yang sampean sebutkan tadi, mengenai elektabilitas, kemampuan, dan finansial. Syarat utamanya apa, Mas, dari ketiga ini? Apakah memang finansial? Jadi ketiga-tiganya dalam ya, jadi ketiga-tiganya P3 itu mempertimbangkan semuanya terhadap calon kepala daerah yang diusung oleh P3. Okay. Pertama, dari aspek kapasitas dia memiliki kemampuan tidak. Jangan malu-maluin nanti ketika terpilih menjadi kepala daerah untuk sekedar pidato saja belepotan misalkan. Apalagi bicara RPJM dan seterusnya. Paling tidak dari aspek kemampuan, dia punya kemampuan manajerial nggak sebagai pemimpin dari seorang kepala daerah, layak nggak dia? Kalau layak, oke, minimal ada standarnya. Kalau kemampuan yang lain nanti bisa ditopang, bisa disekolahkan di P3, ada itu namanya sekolah untuk calon kepala daerah untuk menambah keilmuan. Yang kedua dari aspek elektabilitas. Seringkali kita ini merasa semangatnya besar seolah-olah paling laku di masyarakat, tetapi berdasarkan survei yang dibuat sendiri. Nah, itu yang nggak bisa. Maka P3 menggunakan survei dari pihak ketiga, yakni lembaga yang kredibel, untuk melihat sejauh mana elektabilitas dari calon yang akan diusung oleh P3. Nah, setelah itu terpenuhi, maka kita tanya kesiapan aspek finansialnya dalam kontestasi pemenangan pilkada. Kesiapan finansialnya dalam konteks ongkos politik. Contoh, bagaimana pembiayaan dana kampanye. Yang kedua, bagaimana pembiayaan dana saksi. Nah, kalau untuk uang saksi saja tidak bisa menunjukkan, ya bagaimana kita mau yakin gitu. Jadi, finansial itu tidak selalu bermakna negatif. Contoh ya, misalkan ada 3.000 TPS, ya, dibutuhkan jam saksi berapa per TPS? Taruhlah 2 kali 3.000, 6.000. 6.000 per saksi itu mau dikasih honor berapa? Belum pelatihannya, belum dan macam-macamnya. Nah, kalau kita bisa meyakinkan, kalau calon itu bisa meyakinkan bahwa dana kami siap untuk melakukan pemenangan kerja-kerja politik, maka kita lakukan. Namun, hal lain seringkali, ini kami jujur saja, saya kira sudah menimpa partai politik manapun, seringkali kepala daerah itu tidak mau jujur, tanda kutip, terhadap siapa finansial berikutnya yang bertanggung jawab terhadap, misalkan, Anda itu uangnya dari mana? Ketika kita tanya, rata-rata mereka, kami kas pribadi Pak, dan sumbangan dari para donatur yang halal dan tidak mengikat. Kan begitu. Nah ini ada pertanyaan, bukannya saksi dibayar partai ya? Loh, yang nyalon itu siapa Mas? Kok partai suruh bayar gitu? Mungkin itu. Wah, sanksinya partai itu nanti ketika pemilu. Kalau pilkada ya calonnya dong. Mau nyalon masuk partai disuruh keluar duit. Dana partai politik itu ada memang, tetapi untuk pendidikan politik di internal partai, tidak bisa untuk saksi. Maka ketika merumuskan undang-undang pemilu
ketika merumuskan undang-undang pemilu dulu, karena besarnya biaya saksi sempat kita lontarkan. Bagaimana kalau uang saksi ini ditanggung oleh negara? Tapi kan semuanya ditolak, tidak setuju gitu kan, dibebankan kepada partai. Sekali lagi, dana partai itu sangat terbatas, amat sangat terbatas untuk pelatihan politik saja, dan urusan kesekretariat itu habis. Bahkan kami yang di DPR ini sering nombokin gitu. Kok ini ada pertanyaan soalnya, bukannya saksi dibayar partai? Oh, nggak ada itu ceritanya partai bayar saksi. Urusannya partai itu nanti ketika pemilu, bisa dicek di partai manapun. Itu kita melihat keseriusan dari calon kepala daerah untuk ikut kontestasi seperti apa. Nah, kembali ke soal finansial tadi, seringkali ya calon kepala daerah ketika ditanya backup finansialnya seperti apa, ya kami Pak dana dari pribadi, terus donatur, sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Kan tak mungkin kita paksa. Siapa itu yang Anda maksud dengan halal dan tidak mengikat gitu kan? Itu yang nggak mungkin kita paksa. Karena ya maksud Pak halal tidak mengikat kan definisinya sudah jelas. Dalam undang-undang sudah jelas gitu. Dan sekali lagi, kami katakan sah-sah saja orang nyalon kepala daerah itu dibantu oleh perorangan maupun korporasi, karena itu diatur oleh undang-undang. Jadi misalkan Mas Mustain mau nyumbang calon kepala daerah atas nama perorangan itu boleh, ada batasannya. Ada batasannya. Kalau di undang-undang pemilu kemarin 5 miliar kalau tidak salah. 5 miliar satu orang. Pilkada ini mungkin berbeda. Terus ada korporasi. Korporasi juga diperbolehkan menyumbang terhadap calon asalkan dengan batasan tertentu. Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada masalah. Calon itu mendapatkan sumbangan dari perorangan maupun korporasi. Tetapi yang tidak bisa kita dalami lebih jauh, komitmen apa setiap perorangan ataupun korporasi menginvestasikan, menyumbang pendanaan dalam pilkada, itu yang nggak bisa kita lihat secara jauh. Karena apa? Soal komitmen itu sangat pribadi sekali antara calon kepala daerah dengan penyumbang. Tentu yang nyumbangnya yang besar-besar. Kalau nyumbang ya 100.000 ya nggak bakal ada komitmen gitu kan. Itu kan cukup untuk botol air mineral 2 kardus kan begitu. Itu kan nggak ada komitmen. Yang ada komitmen yang disebut Pak Mustain itu cupong itu. Ya Mas, ketika infrastruktur politik, infrastruktur demokrasi kita itu tidak memungkinkan, artinya masih banyak bolong dalam pelaksanaan demokrasi langsung ini, pemilihan langsung. Pernah partai-partai ini atau di DPR Mas Arief sebagai pimpinan badan legislasi, apa ya yang mestinya dilakukan? Misalkan kemarin PBNU dan Muhammadiyah juga sempat mewacanakan mengenai demokrasi perwakilan. Apakah ini mungkin? Apakah ini hanya memindahkan cukong dari para calon pilkada kepada para wakil rakyat di DPRD, Mas? Ya. Jadi semuanya ada plus minus. Tapi kalau kita mau jujur saja, mohon maaf ya, ini boleh tidak sepakat. Demokrasi di Indonesia itu kemajuan, terlalu maju. Sementara kondisi sosial politiknya, secara mental, sosial politiknya belum siap. Kita juga kalau kita tarik dari aspek ketatanegaraan kita, itu memang tidak nyambung. Contoh, Pancasila Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas normanya, permusyawaratan perwakilan. Tetapi di norma Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, kepala daerah dipilih secara langsung gitu. Bupati dipilih secara langsung, kalau gubernur dipilih secara demokratis. Lah, ini ada sesuatu yang tidak nyambung. Di dasar falsafah penyusunan undang-undangnya adalah dasar negaranya Pancasila, permusyawaratan perwakilan, tetapi dalam teknik pelaksanaannya adalah pilkada langsung. Suara Mas Mustain dengan suara petani di Sumeneb itu sama nilainya. Karena satu orang satu suara. Mau suaranya profesor, mau suaranya guru, mau suaranya kuli bangunan, sama nilainya dalam demokrasi langsung. Sehingga ya secara mental memang apa yang kita lihat, kita belum bicara konflik
dampak konflik horizontal ya di lingkungan masyarakat dalam setiap kontestasi pemilihan secara langsung itu pasti terjadi gesekan-gesekan. Terus kemudian ada wacana kalau begitu kembalikan ke DPRD supaya mudaratnya lebih sedikit. Bagi kelompok yang pro demokrasi ini kemunduran demokrasi. Tetapi paling tidak saya ingin mengatakan begini, untuk mengontrol money politik lebih mudah mengawasi 45 orang daripada atau 50 orang, kalau gubernur ada yang 100 orang, lebih mengawasi 45 sampai 50 orang dan maksimal 120 orang untuk Provinsi Jawa daripada mengawasi jutaan orang tingkat perilaku korupsinya. Contoh ya, kalau memang yang dikatakan PBNU dan PP Muhammadiyah dikhawatirkan ini money politiknya nanti bergeser ke DPRD, kan kira-kira begitu. Ya tinggal taruh aja setiap anggota DPRD itu diawasi oleh Intel, baik itu KPK, Kejaksaan, ataupun kepolisian untuk pantau, sadap handphonenya. Tungguin dia dalam selama 2 kali 40 jam menjelang pemilihan, sebulan sebelum pemilihan dipantau terus, saya kira nggak bisa ngapa-ngapain. Sadap aja maksudnya Mas ya. Itu lebih mudah mengawasi 45 orang daripada mengawasi 1 juta orang gitu. Tetapi sekali lagi, ini masih perdebatan pro dan kontra, mudarat dan manfaatnya sama-sama ditimbang. Karena terus terang saja, demokrasi kita udah sangat maju, itu satu kebanggaan. Gitu. Kalau tiba-tiba ditarik mundur, itu pasti menimbulkan gejolak. Tetapi resiko politik memang harus diambil untuk memutus kemudaratan yang semakin merajalela. Contoh Pak Mas Musnain, Anda lihat kepala berdasarkan penemuan ataupun penelitian dari KPK, calon-calon kepala daerah yang tertangkap urusan kebijakannya, mayoritas apa? Mengembalikan dana yang dikeluarkan mereka ketika pemilu. Gitu. Itu fakta, itu lembaga negara. Lembaga negara terhadap kepala-kepala daerah yang ditangkap ya, misalkan baru-baru ini di sebuah kabupaten di Kalimantan. Ternyata ya urusannya dia persiapan pilkada. Nah, yang seperti ini apakah akan terus kita pertahankan? Tentu harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada. Itu saya kira bukan sesuatu yang luar biasa, biasa-biasa saja. Orang mengevaluasi sistem karena apa? Setiap zaman itu ada apa istilahnya? Kalau setiap waktu itu ada ketentuannya gitu. Jadi norma hukum, kalau kita menganut asas living law, norma hukum itu akan selalu dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat gitu. Ya, Mas. Siap, Mas Awi. Oke. Maka ini Mas, karena keterbatasan waktu kita, ya. Untuk Instagram Live biasanya memang dibatasi cuma 1 jam, karena ketika itu lewat dari 1 jam tidak bisa di save untuk diposting. Oh ya. Terima kasih atas sharingnya Mas Awi, sangat mencerahkan bahwa memang perlu ada evaluasi dalam sistem pilkada kita. Apakah itu penguatan dalam demokrasi langsung, memperkuat infrastrukturnya, pembiayaan kampanye ataupun pembiayaan saksi oleh negara, atau opsi lainnya yaitu mengembalikan pilkada kepada demokrasi perwakilan melalui DPRD. Mas Awi, ada yang bisa disampaikan? Statement terakhir, Mas? Ya, paling tidak begini, kita sesama generasi muda, ayo kita benahi proses demokrasi kita ini. Kalaupun tidak kembali ke pemilihan DPRD, paling tidak kita membenahi, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bahaya money politik. Karena harga 50.000 itu hanya selesai di kotak suara, di TPS. Sementara 5 tahun Anda tidak akan diperhatikan. Kalau kita mengacu ke disertasinya dari Burhanuddin Muhtadi, food buying di Indonesia itu sangat parah sekali. Bahkan kalau tidak salah 3 besar di dunia gitu. Fakta yang harus kita ungkap juga gitu.
Jadi tugas kita semua, termasuk kalau diantaranya kalangan media seperti Mas Musta'in ini juga ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya kira itu ya.